Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bab. Selamat pagi. Selamat kita bertemu. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita persiapan hati kita. Kita persiapkan segala keadaan kita. Dan biarlah Allah Roh Kudus memimpin dalam ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dulu. Dan saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami merasakan bahwa Engkau sungguh amat baik, amat sangat baik untuk kehidupan kami. Sehingga Engkau selalu memberkati, memimpin, membimbing, memberi yang terbaik, mengarahkan, menghibur, menasihati kami dengan segala sesuatu dengan tujuan supaya hidup kami semakin dekat kepada Engkau. Tuhan memberkati ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau beri kami hati yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Dan kami ingin menaikkan syukur kami dan memuji dan menyembah-Mu. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami boleh membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Tidak seperti saat kami datang, tetapi kami boleh mengimpartasikan segala sesuatu hal yang rohani kepada siapapun yang kami temui. Sehingga kami diberkati, mereka pun diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan, amin. Puji kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang amat sangat baik. Ketika kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan pun siap menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan naikkan syukur kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Haleluya, haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Dari awal pujian ini, haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi,
badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, aku pun percaya tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan hidupku. Aku tahu Tuhan, Engkau menjadi kekuatanku di saat aku jalan di lembah kegelapan. Tetapi Engkau selalu menyertai hidup kami. Tangan-Mu menopang hidup kami, dan tak henti-hentinya pertolongan yang daripada-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ku bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Allahku yang hidup. Terima kasih Engkau menolongku saat ku jatuh. Engkau sediakan berkat-Mu, Engkau menolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jehovah ku di dalam Jehovah kini dia labasasto. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku mau angkat suaraku dari hatiku yang terdalam untuk kemuliaan-Mu. Allah Roh Kudus, ku menyembah-Mu. Kepadamu, ku bawa hidupku di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hati
hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, masih kuat berdiri Bapak Ibu? Kita siap terus memuji nama Tuhan. Karena dari hari ke hari Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dari hari ke hari Tuhan memberi kasih kepada kita. Dan kasih-Nya tidak bisa dibatalkan. Puji nama Tuhan, kita akan teruskan pujian kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. 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 Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu penopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, yang selalu menopang kita. Haleluya. Bersama-sama kembali pujian ini. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, dari kesetiaan-Mu limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu,
Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kembali zaman ini seperti kepada zaman Elia, di mana firman Tuhan harus dinyatakan kepada setiap manusia, dan biarlah setiap manusia dengan Tuhan menginginkan semua diselamatkan. Dan bila zaman Elia kita pergunakan, kita akan menyampaikan firman Tuhan kepada siapa Tuhan suruh kita sampaikan. Puji nama Tuhan, inilah zaman Elia, dinyatakan firman Tuhan. Haleluya. 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 Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkanlah bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Bersama katakan, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, bait ujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah
Puji nama Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengharap segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga mendengar dan Dia melepaskan kasih-Nya kepada kita. Dia melepaskan kuasa-Nya sehingga kuasa itu bisa mengalir di antara kita semua. Dan biarlah kita tenang bersama Tuhan kita. Apapun yang terjadi, kita akan berharap penuh kepada Tuhan. Haleluya. Mendengar seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Haleluya. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kembali dari awal, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, haleluya, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rasakan kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari awal kita puji ini lagi, dan saya sambut untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menjanjikan kepada kami ketenangan dalam batin, dalam hidup, ketenangan dalam pikiran, ketenangan dalam keseharian. Melalui tuntunan perkataan firman kebenaran, kami meyakini kami akan memperoleh itu semuanya. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram. Itu semuanya Tuhan izinkan atas kami. Tetapi Tuhan juga mau supaya hidup kami menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami secara khusus pagi hari ini. Berbicaralah secara khusus, sehingga kami memperoleh jalan untuk menikmati hari yang indah. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu terlebih dahulu dengan Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian atas kami, sehingga seluruh sidang jemaat yang mendengar perkataan firman, mereka juga boleh memahami dengan baik. Tuhan tolong kami, berkati kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, minggu yang lalu kita belajar ya secara khusus di hari Rabu, tiba-tiba langit tampak suram. Ya, Daud mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Semuanya tenang, semuanya baik, tetapi karena satu hal, ya, dia mencoba menghitung berapa kekuatan dirinya. Disitulah tiba-tiba Tuhan murka kepada Daud. Dan singkat cerita, dalam waktu satu hari 70.000 jiwa dimatikan oleh Tuhan. Yaitu gara-gara seorang pemimpin yang salah dalam mengambil satu pengertian yang daripada Tuhan. Tiba-tiba langit tampak suram. Nah, tetapi puji Tuhan pada akhirnya Daud bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Ya, di sini saya memberikan gambar orang sedang panen, yaitu menikmati sesuatu yang baik. Ya, seperti Kota Temanggung di bulan Juni sampai dengan September ini adalah masa tanam dan masa panen. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat juga menikmati panen raya itu? Nah, kita seringkali mungkin mengeluh, wah sudah berpuluh tahun, sudah bertahun-tahun aku tidak menikmati.
Bahkan mungkin ada kecenderungan aku setiap tahun tidak untung, ya, malah kadang-kadang bisa rugi. Nah, Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik, Tuhan sudah memberikan yang namanya materi, memberikan yang namanya posisi kedudukan, tetapi kadang kita tidak bisa menikmati itu semuanya. Nah, itu dilihat oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, di sini saya sedang memberikan gambar Saul sedang tidak bisa menikmati hidupnya. Yang kemudian yang memberikan penghiburan adalah Daud. Nah, Salomo tentu pada waktu peristiwa Daud menghibur Saul, dia belum lahir, tetapi bapaknya pasti cerita. Nah, Salomo mengingat ini semuanya, kemudian ditulis dalam kitab Pengkhotbah, dikatakan demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, Bapak Ibu, perhatikan, ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, dikaruniai Allah itu harta benda, dikaruniai Allah kemuliaan, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Orang akhirnya berkata apa? Percuma. Makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu perhatikan, ya, mungkin Bapak Ibu melihat ada orang yang kaya, materinya banyak, kedudukannya top sebagai pejabat atau mungkin sebagai orang yang bisnisnya melejit. Kita sebagai orang yang melihat seperti itu berkata, wih enak ya, wah luar biasa ya, enak ya. Tapi orang itu berkata, kowe orang ngrasake. Ini yang dikatakan oleh Salomo, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ya, saudara bisa melihat ada banyak orang-orang yang kelihatannya, wih hidupnya mewah, glamor. Kita yang menikmati, wah hebat, hebat. Tapi orang itu coba ditanya, tidak menikmati. Kenapa? Ada rasa takut, ada rasa cemas. Sedikit sakit saja sudah membuat dirinya itu bingung. Sehingga apa? Takut makan nasi takut. Ya, sekarang ini zamannya orang lagi takut makan nasi. Saya punya teman-teman yang masih muda-muda. Kalau kita lagi makan bersama bareng-bareng gitu, saya pesan nasi putih seperti biasa, 1 porsi. Teman saya tanya, loh kamu enggak makan? Enggak. Lah kenapa? Ngindari karbohidrat. Loh itu Tuhan beri kok. Tapi kita malah menghindari. Nanti kalau ditanya kenapa? Gulaku tinggi. Aku takut gendut. Semuanya jadi masalah. Dalam batin saya, tanda-tanda tidak menikmati hidup. Loh semuanya ada. Lihat durian takut, melihat Coca-Cola takut, semuanya takut. Mau tidur pun juga takut. Nah terus ini gimana? Dan saya berani pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai seorang pengkhotbah, Salomo pasti melihat bahwa ini pasti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah. Sehingga apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu semuanya menjadi kesia-siaan dan menjadi sebuah penderitaan yang pahit. Loh, saya berani pastikan kok orang-orang yang sedang tidak bisa makan seperti itu ketika melihat makanan itu kan kepingin, tapi tidak bisa. Terus gimana? Ya ini yang namanya penderitaan.
Makanya dalam Amsal pasal 13 ayat 8 kalau tidak keliru, dikatakan begini, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak takut dengan ancaman. Ya, jadi kalau kita ini kaya, Tuhan berkata, itu adalah tebusan nyawamu. Kamu harus bayar itu kalau hidupmu tidak sesuai. Tapi kalau orang miskin tidak pernah takut. Ya maaf, kita yang hari ini masih kekurangan, coba suruh makan apa saja, pasti berani. Tapi kalau yang hidupnya melimpah, semuanya dibatasi. Coba dikasih roti tar, bentuknya bagus, bentuknya menarik, coba suruh makan, nyicipi aja, nyicipinya bukan 1 sendok, sak dulit, enak, sak kepel enggak berani. Tapi kalau orang yang mungkin belum sampai pada tahap itu, ngelihat roti tar, sak piring oke, 2 piring oke, makan aja. Makanya hari ini saya memberikan tema menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Kenapa ya? Saya kepingin sekali kita semuanya bisa mengalami nikmat hidup yang diberikan oleh Tuhan dalam segala keadaan. Ya, keadaan apapun nikmatilah. Keadaan susah bisa enggak kita menikmati? Bisa. Firman Tuhan nanti memberikan catatan dari cara hidupnya Salomo, cara hidupnya daripada Daud. Nah, kita nanti akan ekspos dari kehidupannya Daud, bagaimana dia di dalam masalah yang sedemikian besar, dalam problem-problem yang membuat dia hampir seringkali mati, tapi dia bisa mengalami nikmat hidup. Ya, semuanya ada tahapannya, ada pasang surutnya, tetapi di sini kita belajar, Daud kok bisa ya? Nah, kita nanti akan eksposisi dari 2 Samuel pasal 21 sampai dengan pasal 24. Kita tidak membaca semua. Saya akan cuplik-cuplik bagian-bagian yang penting bagaimana Daud bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Nah, saya mengajak terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membaca dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 14b dan ayat 20 sampai dengan 22. Ya, ayat ini menceritakan tentang Daud yang sedang menikmati hidupnya bersama Tuhan. Firman ini berkata demikian, orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Raja Daud, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi ada sebuah ketaatan, ada kerjasama, sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ada banyak peristiwa dalam rumah tangga. Kenapa doamu seringkali tidak terkabul? Kenapa rasa-rasanya hidup rumah tanggamu itu selalu panas? Engkau selalu berkata, urip koyon neraka, koyon neng neraka. Kenapa? Ini tidak ada kerjasama, tidak ada ketaatan satu dengan yang lain, menang-menangan, sehingga doamu sulit untuk terkabul. Ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, ya, jadi tangannya ini jarinya 6, 24 seluruhnya, 6, 6, 6, 6, ya, kaki tangan itu jumlahnya 24. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakaknya Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi hari itu ada sebuah kerjasama, Tuhan mengabulkan doa. Kemudian terjadi masalah besar, perang dengan Filistin, perang dengan orang-orang raksasa. Singkat cerita, Daud bersama pasukannya yang hari itu sudah terdesak, tiba-tiba bisa menang. Nah, ini yang hebat. Kita seringkali punya masalah,
tidak mampu mengatasi masalah. Kita punya masalah, kita kalah. Kita kepengen menang tapi loh kok malah kalah, kenapa? Nah ini Bapak Ibu, persoalan yang pertama, kenapa orang tidak bisa menikmati waktu yang indah bersama Tuhan? Kenapa? Belum membereskan masa yang lalu. Jadi masa lalu kita ini sangat penting. Keberhasilanmu itu tergantung daripada hidupmu hari ini. Hidupmu hari ini tergantung dari kehidupanmu yang lalu. Makanya poin yang pertama, kalau kita ingin bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan, ya kita harus mau bersama-sama terlebih dahulu bereskan masa lalu hidupmu. Ya termasuk saya ini orang yang sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya katakan hidup masa lalu saya tuh kelam, gak bagus deh. Mungkin dari sejak kecil. Kami 5 bersaudara, 6 bersaudara, itu hampir semuanya, maafkan, rusak semua. Dulu kami nggak tahu, kenapa kami tidak rohani. Tapi ketika saya sudah menjadi orang yang rohani, saya mulai terjun, saya mulai evaluasi, kenapa ya? Termasuk bapak saya ini, papa saya hidupnya juga nggak bagus. Ya saya bukan sedang menjelek-jelekan bapak saya, bukan. Tapi saya mau ceritakan sebagai satu bentuk evaluasi. Bapak saya dari sejak muda itu tukang judi. Bapak saya termasuk anaknya orang kaya. Ya pernah punya toko emas juga menurut cerita. Tapi semuanya habis. Kemudian sebagai seorang ayah hampir ya kurang bertanggung jawab. Kami sejak kecil-kecil, ya dari mungkin sejak SD, mungkin menjelang SMP begitu, setiap hari itu disuguhi di rumah saya, itu orang main keplek, ada kiu-kiu, ada domino, ada remi, ada capsa. Ini makanan keseharian di rumah saya. Dan setiap malam papa saya itu selalu kumpul dengan teman-temannya. Dulu kami senang, kenapa? Oh, teman-teman bapak saya itu orangnya ramah-ramah. Dan setiap malam itu mesti ngedrink. Minum minuman keras, salah satunya bir hitam itu pasti. Dan celakanya Bapak Ibu, ini celakanya. Di situ ada pendeta. Pendetanya ikut minum, pendetanya ngerokok. Bapak Ibu bisa bayangkan konsep apa yang sedang terpatri dalam hidup kami. Ya semuanya sepertinya halal. Pendeta tidak pernah membicarakan tentang kekudusan. Setiap malam mesti ngedrink. Dan pulang dari tempat kami rata-rata mungkin jam 11, jam 12 malam sambil agak sedikit doyong-doyong begitu. Loh ini terjadi, fakta. Nah ketika saya ditangkap Tuhan, Tuhan tuh beberkan semua. Yang lalu itu seperti apa. Dan hal yang pertama saya kerjakan hari itu, saya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, di situ saya ngaku dosa. Dan saya pernah judi, minum minuman keras, sering, tapi istri nggak tahu. Saya kelihatannya baik-baik. Makanya firman Tuhan dalam surat Yakobus berkata apa? Hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa kita seringkali berdoa kok tidak berkuasa? Kita belum ngaku. Lah ini Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, tapi itu sudah jadi dalilnya Tuhan. Dilanjutkan dengan perkataan apa? Elia manusia biasa. Tapi dia berdoa minta hujan, Tuhan beri hujan. Kenapa? Dia benar.
Jadi Bapak Ibu jangan harapkan sesuatu yang spektakuler itu bisa terjadi dan kemudian kita bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan kalau masa lalu kita ini masih kelam, nggak bisa. Kenapa? Itu api dalam sekam. Kelihatannya permukaannya tuh dingin, tapi bawahnya tuh masih merengangah. Suatu hari ya, api ini bisa terpercik oleh sesuatu dan lep nyala, itu bisa. Salah satunya ini salah satu perzinahan. Jangan kita hari ini berpikir, oh aku sudah berhenti berzina. Aku bertobat, yes hari ini ya. Tapi pertanyaannya pernah ngaku enggak? Kalau belum pernah ngaku, ya sudah itu nanti ditunggu oleh iblis. Untuk apa? Menghancurkan dirimu. Engkau pasti nanti digrogotinya di sisi itu. Termasuk orang yang biasa utang tidak mau bayar, ya nanti problemmu di situ terus. Termasuk maafkan saya, kalau kita mungkin pernah meribakan uang, jangan main-main dengan yang namanya riba. Anda mau bicara itu 3%, 5%, 10%, selama engkau tidak lakukan itu dan tidak bereskan, itu akan jadi sebuah percikan yang tiba-tiba engkau tidak tahu kenapa itu masalah. Loh, saya pernah melayani yang seperti itu Bapak Ibu di Semarang, orangnya kaya, tapi pada akhirnya habis ludes, utang mungkin ada 200 miliar. Setiap bulan saya hitung itu per bulan mungkin bayarnya plus bunga mungkin sekitar hampir 1 atau 2 miliar. Belum bayar pegawai. Dan yang lebih ironis, istrinya sakit sampai mati. Suatu hari saya khotbah tentang hal riba. Dia tanya kepada saya. Saya jawab, apa Bapak pernah meribakan? Wah, dulu sering Pak. Saya bilang, kalau begitu Bapak ngaku. Ngaku dengan Pak Arif aja ya. Ya boleh, tapi mungkin ada baiknya Pak, saya bilang begitu. Bapak coba ngaku dengan Pak Bekti. Itu saya kira mungkin lebih baik. Tapi dia takut. Jadi segala sesuatu itu semuanya ada masa lalu Bapak Ibu. Termasuk hal tentang agama. Ya saya sering menangani yang seperti itu. Dulu dari ex agama lama. Tapi itu nggak pernah diputuskan. Selalu muncul yang namanya peristiwa-peristiwa tentang keagamaan masa lalu. Itu selalu. Ya kita orang-orang Tionghoa biasanya kan agama-agama lama kita kan sesuai dengan tradisi. Kita yang Jawa-Jawa biasanya kan juga sama. Ada agama-agama tradisi. Orang lapor pada saya, orang bilang kepada saya, Pak, kenapa ya Pak, imanku kok up and down. Kadang naik, kadang beleret. Kadang naik, hebat, ngerti-ngerti, nggak mau untuk datang kepada Tuhan. Loh kenapa? Ya coba dicek saja. Daud detik itu ngalami peristiwa itu Bapak Ibu. Sebelum tadi yang saya bacakan dalam ayat 14b, ayat 20 sampai 22, Daud itu kena masalah. Ayatnya perhatikan dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya berkata, tolong dibesarkan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Setahun lapar, 2 tahun lapar, 3 tahun lapar. Tidak ada jeda, ekonomi bagus. Selama 3 tahun berturut-turut terjadi kelaparan, terjadi kelesuan ekonomi. Ekonominya carut marut, dapat berkat langsung hilang. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Artinya apa? Daud mau berdoa. Ketika Daud berdoa, ketika Daud datang kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan,
Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Saul sebagai pendahulunya Daud ini melanggar perjanjian, melanggar janji. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, kamu pernah janji, jangan pernah dilanggar. Yang setuju katakan amin. Terutama kalau engkau utang, bayarlah utang itu. Jangan kamu berkata, wah nek aku ora bayar meh apa. Ya enggak apa-apa, kamu boleh bersikap seperti itu. Tapi ingat, Tuhan Allah kita itu Allah berkuasa. Firman-Nya berkata, Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatanmu. Lalu saya berkata begini, enggak nakut-nakuti Bapak Ibu, ini fakta. Ya hari ini ada banyak orang, utang enggak bayar, ditagih, yang ngutangi malah kayak ngemis. Nah ini kan celaka. Kita yang punya uang, tolong toh, tolong. Yang ngutang malah kayak raja yang seolah-olah kue meh apa, kue meh apa. Kue meh nuntut, silakan tuntut. Aku enggak takut. Ya memang kita nuntut melalui hukum itu jadi masalahnya bisa perdata. Tapi cobalah kita bersama-sama berpikir, kita ini hidup di hadapan Tuhan. Daud hari itu tidak tahu kalau ada peristiwa tentang Saul melanggar perjanjian, tidak tahu. Andai kata dia tahu, dia pun tidak mengira bahwa ini akan menjadi sebuah masalah. Masalahnya apa? Ekonomi. Makanya ketika dia minta petunjuk Tuhan, Daud ini pasti kaget. Kenapa Tuhan menyatakan, Daud, Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Gibeon ini zamannya Yosua. Musa, Yosua itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Daud mungkin dengan Musa dan Yosua, saya lupa ya waktunya, tapi kurang lebih mungkin bedanya itu sekitar 1500 tahun. Loh Bapak Ibu bisa bayangkan waktu yang sangat panjang. Kok bisa? Itulah perjanjian di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan yang berjanji dengan memberikan korban anaknya yang tunggal satu-satunya, Tuhan gak pernah langgar. Dia tepati terus. Nah ketika Daud tahu itu, firman-Nya berkata, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa orang-orang Amori dan, tolong dibesarkan aja. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ada kepentingan politik. Makanya kalau kita berbicara politik, boleh Bapak Ibu hari ini para penguasa sampai korupsi berapa triliun boleh. Tapi next kita boleh lihat keturunannya seperti apa. Keturunan pejabat-pejabat yang korup, matinya pun banyak yang tidak enak. Saul matinya enak enggak? Enggak enak. Dia mati bunuh diri. Kemudian Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Orang-orang Gibeon menjawab, ini bukan masalah soal duit, bukan masalah emas dan perak, bukan. Tetapi pemimpinmu itu hutang darah kepada kami. Daud tanya, terus kami harus gimana? Kami minta 7 orang gantung sebagai penebusan. Oh zaman itu zaman Taurat Bapak Ibu. Daud memberikan itu semuanya.
Tetapi Mephiboset, anaknya Saul, anaknya Yonatan, anak yang cacat, itu dilindungi oleh Daud. Dan ketika Daud melakukan seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang Gibeon, maka ayat 14b tadi itu muncul. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ya, coba teksnya yang poin 1. Saya tuliskan begini, melanggar janji di hadapan Tuhan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Yuk kita bersama-sama sekarang ingat, dulu kamu pernah melanggar apa? Diiling-iling coba. Masalahnya bukan waktu Anda sedang melanggar dulu, bukan. Tetapi hari ini mulai muncul. Oh no way. Komitmen itu penting. Nah, kalau kita tidak dibenturkan kepada masalah, kita tidak akan pernah mengevaluasi diri. Tapi coba kalau kita ada masalah, kita mesti kan tanya, salahku apa ya? Salahku apa ya? Nanti pasti Tuhan akan memberikan jawaban melalui orang-orang tertentu atau hikmat atau mungkin melalui doa. Itu pasti. Nah, Israel yang saat itu dipimpin oleh Daud mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan. Kenapa itu terjadi? Akibat perbuatan Saul yang melanggar janji. Karena itu maka Tuhan murka. Bersyukur Daud bisa membereskan itu semua dengan bersikap benar. Bersikap benar itu gimana? Tanya. Kami pernah melakukan apa? Kami harus bagaimana sekarang? Dan hebatnya Daud, Daud tidak pernah menyalahkan pemimpin. Lah itu hebatnya Daud. Dia tidak pernah berkata begini, loh itu kan salahnya pemimpinku. Itu kan salahnya pendahuluku. Aku enggak salah, kenapa Tuhan hukum aku? Nah ini Daud tidak pernah pertanyakan itu. Tetapi dia sebagai seorang pemimpin mengambil bagian yang tepat. Bahwa ini bagianku untuk bertanggung jawab, titik, sudah. Kalau kita kan enggak. Keluargamu bermasalah, sing salah kowe. Sing kono juga ngomong, sing salah juga kowe. Salah kabeh. Anak salah, semuanya salah. Tapi coba kita ambil bagian yang tepat. Itu salahku. Udah kita tanya aja, sekarang enaknya gimana? Aku harus apa? Begitu kita mau berkata, ya aku mau manut, aku mau taat. Beres. Tapi lihat, gengsi itu membuat kita tuh tidak mau untuk tunduk. Sehingga bahaya kita akan terus dalam masalah. Kalau kita terus dalam masalah, nanti yang salah siapa? Ujung-ujungnya Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan memberikan izin itu kepada hidupku? Loh, Tuhan yang sempurna aja masih bisa salah di mata kita yang sedang tidak sempurna, yang sedang tidak benar. Ya kalau orang Jawa bilang ini yang namanya ompa-ompaan ya ini. Loh, apa sulitnya untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan kemudian kita ngaku? Apa sulitnya? Kan tidak ada sulitnya. Loh, saya ngalami, saya menangani orang-orang yang sakit. Loh, sakitnya yang ngeri-ngeri Bapak Ibu, kanker, sakitnya yang berat-berat. Begitu datang, saya cuma tanya, yuk kita bersama-sama membuka hati di hadapan Tuhan. Coba iling-iling, coba ingat-ingat. Seperti yang seorang ibu yang waktu itu usianya 55 tahun. Bayangkan setiap hari sakit kepala dari ujung kepala sampai ujung ekor. Sakit terus kayak ada kawatnya katanya. Begitu dia mau ngaku,
bahwa di usia kurang lebih 35 dia pernah selingkuh cuma sekali tok. Kemudian dia terjun dalam pelayanan. Dia berpikir, oh melayani Tuhan itu aman, aku sudah bertobat. Jangan lupa Tuhan itu terang. Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, itu kata firman Tuhan. Pergi kemana-mana, ke Hong Kong, ke China, ke Jakarta, duit miliaran habis, nggak sembuh. Sembuhnya cuma apa? Ngaku. Sudah beres. Kenapa pengakuan itu penting? Itu membongkar yang namanya pekerjaan iblis. Sifat dosa itu pasti takut, sehingga dosa itu mesti selalu ditutupi. Makanya yang pertama ini sangat penting. Bagi kita yang ingin menikmati hari bersama Tuhan, hari yang indah, bereskan masa lalumu. Kemudian yang kedua yang Daud lakukan untuk bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan, yang kedua, Daud ini senantiasa bersyukur. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Senantiasa bersyukur. Bersyukur sulit enggak? Halo Bapak Ibu? Yang sulit angkat tangan. Yang tidak sulit angkat tangan. Bingung ya, yang datang banyak, yang suruh angkat tangan sulit, orang nono sing angkat tangan, yang suruh yang tidak sulit, sing angkat tangan cuma 10%. Siapa yang di sini bingung angkat tangan? Orang nono sing angkat tangan juga, berarti bingung semua ini. Bersyukur sulit kalau hati kita problem. Tapi akan menjadi mudah kalau hati kita tuh ngerti bahwa hidup itu anugerah. Sudah itu aja. Bapak Ibu saya beritahu, kalau orang tidak bersyukur, itu adrenalinnya tuh berubah. Orang tidak bersyukur tuh capek Bapak Ibu. Coba wajahmu tegang terus. Apa ya, muram, Anda sulit senyum, saya berani pastikan Anda pasti capek. Capeknya itu bukan cuma capek tubuh, tapi capek luar dalam. Kalau sudah seperti itu gimana? Gak bisa tidur. Orang gak bisa tidur itu nambahi masalah. Kenapa? Dengan tubuhmu yang tidak fresh, engkau bangun tuh semakin jengkel. Bahkan kadang-kadang kita melihat teman kita, mungkin teman sekamar kita tidur enak ngorok, kita bisa marah gara-gara itu. Ya apalagi kalau kita melihat pasangan kita yang lagi tidak menyenangkan. Pasangan kita malah turunnya angler. Dewi ndelok. Kita mungkin ngomong gini, setan orang rasake. Kita cuma iso jengkel tok. Tapi coba kita dengan ucapan syukur, nanti beda. Nah Daud menunjukkan itu, kenapa dia bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 18 dan ayat 51. Yang sebelumnya. Ya. Tolong besarkan. Daud berkata begini, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Daud tahu bahwa musuhnya ini berat. Daud tahu problemnya ini setengah mati. Musuhnya ini gagah-gagah. Daud imut. Makanya kita sering kali ngomong, aku ora kuat, kono luwih gedhe. Daud punya masalah yang sama.
Tetapi ketika Daud memberikan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan, dia berkata, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya di sini diangkat oleh Tuhan, amin. Diangkat oleh Tuhan, amin. Lah kok Anda ragu-ragu? Kalau saya diberi pertanyaan itu saya akan jawab, amin. Anda diangkat oleh Tuhan, amin? Nah itu. Kenapa saya katakan Anda diangkat oleh Tuhan? Anda dulu nggak selamat. Anda hari ini diposisikan dari maut menuju hidup, itu diangkat. Anda dipelihara. Saya berani pastikan Anda di sini semuanya pasti makan semua, nggak mungkin tidak. Susah-susah uripmu, Anda tetap makan. Itu pemeliharaan. Tapi kalau Anda merasa tidak yakin bahwa Anda sedang tidak dipelihara oleh Tuhan, Anda boleh pergi ke Ethiopia. Ethiopia itu anak-anak kecilnya Bapak Ibu, kayak jerangkong. Ininya loh, kempet sampai masuk. Pipi itu sampai ngeri banget. Moto celong. Itu benar-benar tidak makan. Jadi kalau Anda bingung dengan kegemukanmu, Anda bingung karena Anda menganggap bahwa makan nasi putih itu menyebabkan gemuk, saya cuma ngomong kalau Anda kepengen kurus, jangan makan. Tak jamin mesti kurus. Amin. Loh itu jelas. Loh Tuhan mengaruniakan kepada kita. Makanya ayat ini konteksnya apa? Ia mengaruniakan keselamatan yang besar. Saya dan saudara di hadapan Tuhan itu disebut apa? Imamat yang rajani. Loh predikat kita ini hebat loh Bapak Ibu. Kita ini sudah diangkat. Nah Daud dalam menghadapi berbagai peristiwa, dia selalu berterima kasih. Dia selalu bersyukur. Makanya dia berkata apa? Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya sampai hari ini. Jadi ini yang namanya Daud menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Nah teksnya saya tulis begini. Kunci menikmati hidup bersama Tuhan yang Daud alami adalah dengan ucapan hati yang terus bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Senang susah Daud nyanyi. Senang susah dia terus menaikkan pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Saya mau tanya, Daud waktu nyanyi lagu ini apakah dia lagi pesta? Tidak. Apakah dia lagi bersenang-senang dengan dayang-dayangnya? Tidak. Dia hari itu sedang dikejar oleh Saul dengan 3.000 pasukan khusus. Tetapi dalam keadaan terdesak itu, dia di atas gunung, dia nyanyi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dan saya berani pastikan waktu Daud nyanyi ini Bapak Ibu, dia pasti sambil nangis merebes mirih. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kita kalau lagi susah gimana? Pulangkan saja aku pada Bapakmu. Bapakmu mati. Ibumu juga sudah mati. Kowe njaluk mulih yang ndi? Tapi coba hari ini kita ubah. Aku hendak. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Aku hendak bersyukur
pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Wajah saya nyanyinya jangan langsung jadi semeringah. Bapak Ibu semuanya jadi semeringah. Yang tadi susah hati langsung cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dengan apa? Aku hendak bersyukur. Sudah, itu gampang. Daripada Anda nyanyilah tadi lagunya pulangkan saja, habis itu liriknya lali. Apa ya liriknya, wes bubar. Amin Bapak Ibu. Nah, ini bukti dari apa yang dilakukan oleh Daud itu sebuah bentuk benar di dalam ayat 50. Perhatikan. Ya, yuk kita baca bersama-sama ayat 50, 2, 3. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Amin. Daud nyanyi bukan untuk dirinya. Dia nyanyi tidak di kamar mandi. Dia nyanyi tidak sambil tiduran, tidak. Tetapi firman-Nya berkata, aku menyanyikan syukur bagi Tuhan di antara semua orang. Jadi dia tuh setiap hari Bapak Ibu dalam keadaan terjepit di depan tentaranya, di depan rakyatnya, dia terus nyanyi. Perkataannya jelas, aku mau menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Sudah, setiap hari cuma nyanyi. Lo nyanyi itu Bapak Ibu akan merubah adrenalinmu. Engkau Batak, apa yang Batak itu, ya itulah Batak, itu saya nggak tahu bahasa yang lain. Adrenalinmu itu akan merubah sistem hidupmu. Wajahmu yang harusnya kulit ini ya, kencang glowing, gara-gara engkau Batak, engkau tidak pandai bersyukur, ini lo langsung ngerut. Jadi Anda mau tutupi apapun dengan yang namanya masker, pakai apa itu namanya, macam-macam lah, saya nggak tahu namanya itu, whitening atau apa itu, tetap saja tidak bisa. Hari Kamis yang lalu saya ketemu dengan seseorang, saya melayani sepasang suami istri. Dia nanya kepada saya begini, Pak Arif usianya sekarang berapa? 62. Dengan kami hampir beda 20 tahun. Oh iya, terus kenapa? Kok wajahnya Pak Arif ini kok glowing ya? Pakai produk apa? Orang nganggo produk. Kuncinya apa Bapak Ibu? Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Sudah, itu beres. Daud menyanyikan itu semuanya di hadapan orang. Saya kalau lagi sendirian di mobil, audio mobil saya cukup bagus. Saya setting sendiri. Sengaja saya pikirin, supaya apa? Saya bisa nyanyi. Sudah, belum masalah tetap ada Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita nyanyi, kita bersyukur kita nggak punya masalah, punya.
Tapi masalahmu dibawa sampai engkau di atas tempat tidur. Ayo coba kono wajahmu cemberut terus. Pasangan hidupmu itu juga memperhatikan dirimu. Nanti kan Anda cuma dikecam gini loh. Rai sini sama cucu wey. Anda bermasalah, pasanganmu bermasalah. Pasanganmu bermasalah, anakmu bermasalah. Anakmu bermasalah, pegawaimu bermasalah. Semuanya bermasalah. Kenapa? Tidak pandai bersyukur. Syukur yang dilakukan oleh Daud dalam ayat 2 berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. KB disebut bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Wah, kayak banget predikatnya Tuhan banyak. Kita semuanya cuma taunya cuma satu. Apa itu? Yesus juru selamatku. Makanya ketika Yesus belum menyelamatkan hidupmu, engkau ngomel. Engkau merasa percuma. Tapi coba kita baca yang ayat ini yuk. Yuk kita baca ayat 2 dan ayat 3. 2, 3. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sudah Bapak Ibu, kita kuncinya cuma ngomong ini aja sudah. Ini saya ibaratkan tuh begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya orang yang di rumah. Misalkan ini contoh suami. Atau mungkin suami mengambil contoh istri. Kita para suami misalkan ngomong begini, wah kowe iki ayu tenan. Istri-istri klepek-klepek. Di sini tidak ada istri. Istri-istri ketika pasanganmu berkata bahwa kowe ayu tenan, apa reaksimu? Klepek-klepek. Walaupun mulutmu berkata gombal, ora apa-apa, kowe mesti klepek-klepek. Engkau cantik, engkau bidadariku, engkau pujaan hatiku dari dulu sampai selama-lamanya. Wes bojomu mesti turune angler. Loh, ini tak kasih contoh simpel. Laki-laki coba kalau dipuji sama istrinya, wah mas, nek ora nono kue dunia runtuh, klepek. Amin suami-suami. Loh itu simpel. Wah aku kalau nggak ada kamu aku nggak bisa tidur. Klepek. Loh di sini ada yang melakukan itu loh. Beb, ada yang begitu. Loh, ngomong jujur Bapak Ibu, wong lanang dingonoke ya seneng, ora semua wong wedok. Saya mewakili wong lanang hari ini. Tapi istri-istri pernah memuji suami? Kapan? Pujian itu muncul kalau ini awal bulan, wis gajian apa durung. Tapi coba setiap hari, wah Anda memuji, tidak usah diminta. Mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, berbulan-bulan tetap mesti jalan terus. Sama Tuhan ini loh, dibegitukan oleh Daud. Tuhan pun klepek-klepek. Apalagi waktu Daud berkata, terpujilah Tuhan, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 5.
Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kita kewalik, kita seringkali ngomong, aku wis kesel, aku wis males ora gelem manggil nama Tuhan. Lah kenapa? Wis suwi ora tuh dijawab. Ya ora apa-apa, terus wae kono susahmu, udah gitu aja. Tapi coba nyontoh aja kehidupannya Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kenapa Daud ini kok doanya dijawab? Tadi yang pertama Bapak Ibu, dia menyelesaikan masalah yang lalu. Nanti kalau yang lalu sudah selesai, Anda minta apa saja, Tuhan pasti jawab. Cuma ada satu syaratnya, ojo njaluk bojo meneh. Sudah, Anda minta apa saja boleh. Syaratnya satu, ojo njaluk bojo meneh. Para wanita berkata amin. Orang nono sing amin. Bingung ya. Ya ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 3 ayat 1, 2 Samuel 24 ayat 25. Ya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Jadi Daud pun sampai mati, hampir menutup mata dia masih bisa ngomong. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi ternyata orang yang bersyukur, orang yang sudah melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, dia diurapi, di hadapan manusia dia disenangi. Jadi kalau Anda ingin disenangi caranya bagaimana? Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Sudah Anda besok di rumah, nanti pulang rumah gawe kopi, gawe apapun karo rengang-rengang. Bojomu kan langsung tumben kesambet apa kowe? Noni nani nene ni nene. Nah ngono. Dadine Umay iki ketok padang, nani neno, nani, sudah gitu aja, disenangi. Ya jadi sebenarnya kunci untuk disenangi gampang ya Bapak Ibu. Ada amin. Nah sekarang amin semua tadi. Nah yang terakhir ayat 25 berkata, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi untuk kita bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu, Daud dan juga Tuhan mengajarkan, yuk kita harus berani mengaku dosa. Wes ngaku dosa aja. Dengan pengakuanmu, iblis itu kalah. Daud berani bertanggung jawab, Daud berani mengakui setiap kesalahan. Itu yang membuat pengampunan dari Tuhan itu turun atas orang yang merendahkan hati. Sudah ngaku saja. Masalah dihentikan oleh Tuhan, langit kembali cerah, dan pemulihan itu langsung terjadi. Nah kuncinya dalam ayat 10 dan ayat 17, ini perkataan Daud. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Daud mengaku ini apa? Dia sombong. Dia merasa hebat, dia merasa menang terus, merasa diberkati, tentaranya banyak. Dia sempat kilaf, Daud kilaf. Orang kilaf itu melakukannya cuma sekali. Kalau berkali-kali itu bukan kilaf, sengaja. Sengaja apa? Golek masalah. Daud ngaku, aku telah berdosa. Maka sekarang Tuhan,
Jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Sama masalah kita akan bisa selesai kapan? Waktu kita tuh ngaku. Aku sudah terima anugerah, tapi aku melakukan pelanggaran, aku bodoh. Bapak Ibu ingat tadi perkataan saya. Kehidupanmu masa sekarang ditentukan masa lalumu. Kehidupan masa mendatangmu ditentukan masa hidupmu sekarang. Jadi engkau mau gemilang tahun depan, tahun berikut, ya mulai sekarang ini. Hari ini susah, hari ini penuh masalah. Oh, yang lalu ini ada masalah, hari ini saya mau selesaikan. Daud ngakui dosanya itu. Ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang telah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud berani bertanggung jawab. Dia tidak mau menimpakan masalah kepada orang lain, tapi dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku saja yang dihukum. Kalau perlu dengan seluruh keluargaku, tapi jangan orang lain, aku saja. Firman-Nya tadi jelas. Doa Daud langsung dijawab oleh Tuhan. Enggak pakai lama loh Bapak Ibu, langsung dijawab. Yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Amsal 28 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ini kuncinya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia, Ia adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ekonomi kita problem seperti zamannya Daud, banyak masalah timbul, banyak ancaman, hidupmu nggak tenang. Coba yuk kita bersama-sama buka hatimu. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Anda boleh simpan mau sampai kapanpun boleh, tapi saya ingatkan, tidak akan ada keberuntungan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Katakan amin. Sudah itu kuncinya. Ya ketika Anda bisa lakukan itu, saya berani pastikan hari yang indah bersama Tuhan itu akan terjadi. Kapan? Sesudah kita berani bereskan itu semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, ingin menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus,
persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kita bersama-sama berdiri. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, kaya indah, selamanya ku menyembahmu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Terima kasih Tuhan.
kami mengerti dan kami hari ini memahami mengapa hidup kami belum mengalami segala nikmat yang Tuhan berikan. Hari ini kami sadar masih ada banyak yang tersembunyi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Melalui contoh kehidupan Daud, hari ini kami mengerti bahwa kami perlu membongkar setiap perbuatan iblis, dan kami mau melakukannya dengan benar setiap arahan yang Tuhan berikan, tanpa menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah tanggung jawab yang kami bisa kerjakan di hadapan Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk bersyukur. Kami mau terus belajar berterima kasih dari segala keadaan yang kami ada hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih suka mengomel, kami suka menggerutu, kami masih suka menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau kami boleh melihat sisi yang positif, hidup anugerah daripada Tuhan sungguh menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diajari oleh Tuhan untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami berani untuk mengakui, maka Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi kami yakin Roh Kudus yang akan menolong, menerjemahkan dengan cara yang lebih, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama memberikan korban syukur yang terbaik. Tuhan berkati untuk anak-anak-Mu yang sebentar Tuhan melayani sebagai petugas kolektan, Engkau berkati mereka. Tuhan menolong akan mereka semuanya, menolong dalam keseharian. Memberkati juga Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, yang memberikan korban yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan akan doa kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, saya serahkan kepada Pak David. Haleluya. Persembahan akan dijalankan dan kita akan memuliakan Tuhan terus. Tua muda, laki perempuan semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, hitam atau putih, kita nyanyi bersama-sama. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus,
mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini Ibu Pendeta Agatha Lianawati berulang tahun 22 Agustus yang lalu. Saya mohon untuk tampil ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mohon untuk memotong tumpeng dan berikan kepada yang paling dikasihi untuk Bapak Pendeta Arif. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Tiup lilin. Sekarang Juga, sekarang juga. potong tumpengnya, Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga. Suap tumpengnya juga. suap suaminya, suap suaminya, suap suami sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan rekan-rekan kita semuanya, kita arahkan tangan kita memberkati mereka. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami semuanya. Secara khusus Tuhan untuk rekan-rekan kami yang di bulan ini berulang tahun, Tuhan hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ardian. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan bekerja melimpah atas hidupnya. Pertolongan Tuhan ajaib. Dan Engkau Tuhan memberkati semua aktivitas dan juga pelayanannya, sehingga Tuhan nama-Mu semakin dipuji, semakin dimuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena Tuhan memberkati Bapak Ardian. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak kami Ani. Tuhan, Engkau yang menolong dalam keseharian, menolong dalam aktivitas, menolong dalam pekerjaan, menolong dalam apapun yang dia lakukan bersama Tuhan. Sehingga Ani Tuhan boleh menjadi berkat, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pertemanan, dan Tuhan berkat ini menjadikan nama Tuhan juga yang dipuji, dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Angel, supaya Engkau menolong hati dan pikirannya, menolong setiap apa yang dilakukan bersama Tuhan. Apapun Tuhan yang di dalam Engkau akan semakin mempertumbuhkan dengan cara yang heran, dan Angel ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam keluarganya, sehingga Tuhan keluarga ini semakin kokoh, nama Tuhan yang dipuji serta dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk
Ibu Agatha Lianawati sebagai seorang dokter, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang ibu gembala. Kiranya berkat kasih Tuhan bekerja melimpah. Pertolongan Tuhan yang ajaib melanda hidupnya, memberkati dalam aktivitas dengan damai, sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan, sehingga hidupnya Tuhan mengalami pembaruan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga Tuhan untuk saudari kami Ida, Engkau kiranya menolong dalam pembaruan hidupnya, menolong dalam keluarga, menolong dalam aktivitas, dan apapun yang diperbuatnya bersama Tuhan menjadi berhasil, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudari kami Sita. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang dilakukan bersama Tuhan, menolong dalam keluarga, menolong dalam aktivitas, menolong dalam pekerjaan, dan apapun Tuhan yang dikerjakan bersama Tuhan menjadikan semuanya menjadi berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Nani, berdoa Tuhan untuk Bapak Agus, berdoa Tuhan untuk William, mereka yang tidak bisa hadir, kiranya Engkau memberkati. Berdoa Tuhan untuk Ibu Febeliani, supaya Engkau juga menolong. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan bekerja secara ajaib, dan mereka semuanya Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Salam. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sebentar akan menerima berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan dari keluarga Bapak Sutikno Layarta. Terima kasih. Kuatek, Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau memberkati hidup kami dengan kebenaran firman. Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami semakin menjadi benar. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau sudah menolong, memberkati mereka semuanya dari hari ke hari. Dan Tuhan, terima kasih kalau kami juga pagi hari ini diberkati dengan makanan dan minuman yang sudah disediakan. Secara khusus Tuhan berkati keluarga Bapak Sutikno Layarta bersama Ibu dan juga anak-anak, supaya berkat Tuhan semakin berlimpah, pertolongan Tuhan semakin ajaib, dan apa yang dilakukannya, taburannya Tuhan akan dikembalikan berkali lipat dari apa yang sudah dilakukannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, bahkan mereka Tuhan yang sedang pergi keluar kota, kiranya Tuhan menolong serta memberkati. Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah. Sekarang Tuhan, kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat, damai, sejahtera Allah Bapa di sorga. Kami pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.